teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, kembali kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kita HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Adik-adik harus tetap semangat ya, walaupun ibadah di rumah saja. Nah, adik-adik supaya lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saat Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka saat Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka saat Dia girangkanku. Sekali lagi adik-adik ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik sekolah minggu, yang bertugas hari ini adalah Kak Teti Boru Sembiring sebagai MC dan kakak guru sekolah minggu yang cantik. Halo adik-adik sekolah minggu, nama kakak Natasha Boru Siregar. Nah, adik-adik yang berkhotbah untuk minggu ini adalah Bang Yusuf Simatupang, dan yang maragenda kita adalah Sintua SP Pasaribu. Nah, untuk musiknya hari ini akan diiringi oleh Bang Theo Tobing, Bang Gabriel Hutasowit, dan tim multimedia adalah Bang Jeremy Hutapea dan Bang Dion Pangaribuan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh yang akan dipimpin oleh Amang Sintua kita. Silahkan Amang. Adik-adik di rumah sekalian, sebagai rasa syukur kita atas berkat Tuhan hingga pagi ini yang kita terima, kita mau memulai ibadah kita saat ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan kembali mengangkat pujian dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya,
panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakanlah hati dan mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dengan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7.
jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian titah Allah. Mari kita meminta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kembali kita akan bernyanyi dengan pujian Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Mari kita mengucapkan doa pengampunan dosa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, yaitu epistel yang ditetapkan untuk minggu ini bagi kita, dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama membacanya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman,
karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, kita kembali mengangkat pujian dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita sama-sama mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita dengarkan warta dari kakak guru sekolah minggu. Ya, adik-adik yang terkasih, warta sekolah minggu pada hari ini adalah yang pertama, kita tetap memberikan persembahan kita ya, baik melalui sektor ataupun melalui rekening HKBP Cibinong. Nah, yang kedua, mulai minggu depan tanggal 31 Oktober ibadah anak sekolah minggu akan dilaksanakan secara live streaming yang akan dimulai pada pukul 8.45 sampai 9.45.
Nah, adik-adik diingat ya, mulai tanggal 31 Oktober kita live streaming mulai jam 8.45 sampai jam 9.45. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong padaku. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Abang. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita pada hari ini, Abang akan pimpin adik-adik semuanya yang di rumah untuk berdoa. Ayo kita lepat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami dapat beribadah kembali secara online pada hari ini, dan kiranya kami memahami firman-Mu pada hari ini. Bantu kami untuk memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, ayo dibuka Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Udah ketemu kan? Oke, adik-adik bisa mengikutinya juga ya yang di rumah. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil
anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, itu dia bacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik. Nah, kira-kira apa ya yang menarik dari bacaan kita hari ini? Nah, salah satu yang menarik adik-adik dari bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah Samuel dipanggil oleh Tuhan. Nah, Samuel dipanggil oleh Tuhan 3 kali. Nah, akhirnya Samuel tuh paham bahwa dia dipanggil sama Tuhan karena diberitahu oleh Eli. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira adik-adik pernah nggak mengalami kesusahan dalam hal pelajaran di sekolah? Atau adik-adik pernah mengalami atau di sekolah ada pelajaran baru? Nah, adik-adik pasti bingung kan pelajaran baru itu atau pelajaran yang belum adik-adik tahu itu. Nah, caranya gimana kalau misalnya pelajaran itu adik-adik supaya tahu dan paham? Nah, mengenalnya terlebih dahulu. Nah, adik-adik yang terkasih, Samuel mengenal Tuhan dari Eli sebagai pendamping di rumah Allah. Nah, kalau adik-adik yang terkasih bisa mengenal Tuhan, itu bisa melalui orang tua adik-adik. Karena salah satu dalam hukum perintah Tuhan, hukum Taurat, yaitu hormatilah orang tuamu. Nah, karena orang tua mengajarkan hal-hal kebaikan kepada kita adik-adik. Salah satunya itu, dan juga di gereja dari kakak-kakak sekolah minggu, ya kan, mengajarkan hal-hal kebaikan. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau Samuel dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi. Nah, kalau kita sekarang ini adik-adik, kira-kira apa ya panggilan yang bisa kita pahami atau bisa dibilang itu sebagai cita-cita kita? Nah, abang ada satu video yang bisa menjadi pemahaman kita tentang panggilan kita atau cita-cita kita yang idamkan. Ini dia videonya. Mari mengenal profesi. Guru. Guru adalah orang yang mengajar dan mendidik murid di sekolah dari TK sampai SMA. Dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang yang sedang sakit. Perawat. Perawat adalah orang yang bertugas membantu dokter dalam merawat pasien. Apoteker. Apoteker adalah orang yang bertugas meracik obat untuk pasien. Tentara. Tentara adalah seorang yang pekerjaannya menjaga keamanan negara.
Polisi. Polisi adalah orang yang bertugas mengatur ketertiban dan keamanan lalu lintas. Aktor dan aktris. Aktor adalah seorang laki-laki yang pekerjaannya bermain film, sedangkan aktris adalah seorang perempuan yang pekerjaannya bermain film. Pedagang. Pedagang adalah seorang yang pekerjaannya berjualan atau berdagang. Presiden. Presiden adalah orang yang bertugas memimpin suatu negara. Nahkoda. Nahkoda adalah orang yang bertugas mengendarai kapal. Kalau sudah besar nanti, kalian mau jadi apa? Adik-adik yang terkasih, itu dia berbagai macam cita-cita yang bisa adik-adik idam-idamkan dari video tersebut. Nah, adik-adik, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, itu lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, kalau misalnya adik-adik bisa ikut nyanyi, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Coba musik. Nah, adik-adik kita bisa nyanyi bersama ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang terkasih, ketika Tuhan sudah memanggil kita dengan cita-cita yang kita idamkan, itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, untuk menjadikan berkat itu terwujud dan cita-cita itu terwujud, adik-adik harus tetap berusaha untuk mewujudkannya. Dengan ragamnya cita-cita yang adik inginkan dan impikan itu, landaskanlah kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, permulaan dari pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Artinya adik-adik kenallah Tuhan terlebih dahulu, maka cita-cita yang adik-adik impikan akan menjadi berkat untuk semua ciptaan Tuhan kelak. Terima kasih karena adik-adik mau bersemangat mewujudkan cita-cita adik. Sampai sekarang ini adik-adik mempunyai cita-cita. Kiranya cita-cita adik-adik yang impikan terwujud. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami cita-cita dan segala berkat yang kami rasakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami dan bantu kami untuk mewujudkan cita-cita dan impian kami itu ya Tuhan. Tentu dengan permulaan akan mengenal firman-Mu di dalam hidup kami
kami dapat berjalan dan dapat selalu bergandengan tangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Tapi jangan lupa memberikan persembahan ya adik-adik ya. Oke ya, kita bernyanyi dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.